Assalamualaikum, ketemu lagi di video channel ini. Kita akan mencoba masuk di komplek Omah Mbah Bayan Belajo. Ya, kemarin sudah kita kunjungi Omah Mbah Bayan, dan di situ oleh ownernya konsep pemanfaatan atau pemberdayaan Omah Mbah Bayan adalah konservasi, edukasi, dan rekreasi. Dari sisi konservasi di sini salah satunya di samping konservasi rumah limas yang dibuat tahun 1800-an itu adalah konservasi tanaman-tanaman, yang ada tanaman macam-macam, ada tanaman langka. Di sini ini kita lihat di halamannya ini ada berbagai jenis tanaman ya. Ini ada Aceh atau rambutan yang ngelotok buahnya, tapi ini kebetulan tidak musim. Tapi musim besar, hasilnya cukup bagus gitu. Ini ada suruh merah itu yang subur, dan ini ada pohon mangga aromanis. Ini udah umur 32 tahun ya. Ini umur 32 tahun, ditanam tahun 91-an. Dan dilihat di pohonnya banyak ditumbuhi paku-pakuan. Di samping di sini juga ada tumbuh anggrek emas. Ini koleksi tanamannya. Ini ada pohon pisang emas juga. Ini kebetulan tadi anggreknya anggrek emas, ini pisang emas yang sudah berbuah. Jadi ini rasanya manis sekali. Di samping untuk hiasan, estetika, juga buahnya dapat dimanfaatkan untuk buah meja. Terus ini ada nampak pohon manggis. Ini pohon manggis yang daunnya baru saja berganti tahun muda. Ini ada pohon sawo, yang juga sudah mulai berbuah juga. Ini ada buah sawonya yang tapi belum masak ya. Ini ada buah sawo. Ya, koleksi sawonya masih cukup rendah, tapi sudah mulai menghasilkan. Nah, ini ada pohon kelapa kopior. Pohon kelapa kopior ini bibitnya dari Pringsewu, Lampung, umur sekitar 3-4 tahun. Tapi karena tempatnya agak tidak tenggar istilahnya, atau banyak pohon-pohon di sampingnya, makanya ini pertumbuhannya agak kurang cepat ya, kurang optimal. Nah, terus ini ada pohon jeruk. Jeruk Bali, jeruk gulung kalau orang Jawa bilang. Nah, ada beberapa buah. Ini yang sudah agak besar coba dibrongsong biar tidak dimakan ulat buah. Karena pengalaman yang buah perdana kemarin tidak dibrongsong, akhirnya dimakan ulat ya. Nah, ini kayaknya sudah tua, ini udah hampir
bisa dipanen. Udah mau masak ini. Pertandanya kulitnya udah ini, sudah tidak terlalu licin, sudah agak kasar. Dan nah ini dipukul-pukul bunyinya buk-buk-buk gitu. Dan ini mudah-mudahan beberapa hari lagi bisa dipetik gitu ya. Udah panen ya. Nah, ini jeruk ini baru berbuah perdana ya. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa dirasakan seperti apa gitu, karena penasaran. Ini ada pohon jati Tectona grandis, tapi karena tumbuh di dekat rumah ini dipangkas dan tidak dibiarkan menjulang tinggi karena nanti berbahaya. Ini juga merupakan pohon koleksi kenang-kenangan dari Gunung Kidul ya. Di samping ini juga ada ini pohon pace. Pohon pace ini merupakan tumbuhan herbal, buahnya bisa untuk obat berbagai penyakit ya. Bisa menurunkan tensi dan sebagainya. Ya. Ini ada pohon mahkota dewa yang dulu sempat viral ngetren rame-rame di mana-mana nanam, tapi akhirnya tidak berkembang karena bisnis ini tidak menjanjikan. Terus ini koleksi pohon kemuning ya, pohon kemuning ini baunya, bunganya sangat harum. Ini ada pohon puring, ini ada pohon pojok, ini pohon matoa tapi dipangkas karena dekat dengan kabel-kabel yang melintas di dekat karang. Sementara ini pohon aceh atau rambutan yang pendek tapi sempat berbuah lebat sekali gitu ya. Ini beberapa tahun sudah menghasilkan. Acehnya tebel, lotok, manis, banyak disukai orang. Bahkan kemarin banyak orang datang ke sini untuk bisa membawa pulang untuk oleh-oleh. Kalau berbuah kami memang sengaja tidak menjualnya ya. Jadi memang kalau pas berbuah lebat itu banyak sekali pedagang yang ingin nebas ya, tapi kami mohon maaf ini tidak ditebaskan, hanya untuk disedekahkan pada teman-teman, sobat, saudara yang mau atau berkeinginan terhadap buah Aceh tersebut. Ini ada pohon patah tulang, konon bisa untuk obat ya, untuk obat kalau tulangnya patah. Ini juga ada pohon mangkokan untuk pagar. Ini di samping ini tanaman pagarnya euphorbia. Euphorbia ini dulu waktu lagi diperkenalkan ngetren gitu, satu batang kecil itu harganya 100.000 beli di Jogja. Tapi ketika kami main-main di Sumatera Utara, di Medan itu, pada waktu Jogja lagi ngetren di sana, ternyata untuk pagar ya seperti ini. Kami dulu juga kaget loh, kok euphorbia di Sumatera Utara hanya untuk pagar. Saya tanya sama penduduk di sana, ternyata udah lama Pak di sini itu kayak gini untuk pagar aja. Ya, sementara kalau di Jogja pada waktu itu lagi ngetren. Ini terus ada ini pohon papaya Jepang, sayurnya bisa daunnya bisa dibuat lalapan sayur mayur dan sebagainya. Ini pohon katu, bagi ibu-ibu yang menyusui bisa memperlancar ASI ya.
juga ada koleksi kelor. Kelor ini juga banyak manfaatnya, gizinya tinggi, bisa untuk mencegah stunting. Ini juga ada pohon mawar yang kebetulan belum tidak berbunga ini. Sini ada asem Jawa. Ya, asem Jawa. Asem Jawa ini asem Jawa memang kita buat pendek karena di lingkungan perumahan ya. Nah, ini pohon seligi kan namanya. Ini daunnya bisa dimanfaatkan untuk obat herbal, patah tulang dan sebagainya. Banyak orang yang nyari minta untuk digunakan untuk obat. Sini tumbuh pohon seligi kan. Ya, pohon seligi. Kita lihat ini pohon mangga yang 32 tahun ini kelihatannya memang kayak pohon yang sudah berumur lama ya, ditumbuhi paku-pakuan ini. Ini dulu kenang-kenangan dari Desa Ngororo ya, dari kelompok tani yang kebetulan dulu dibina menjadi juara, dan kami diberi kenang-kenangan untuk menanam bibitnya, dan alhamdulillah sekarang udah gede dan sudah pernah membuahkan hasil berkali-kali ya. Ya. Ini ada juga ini tanaman dewandaru. Karena tanaman ini dulu tanaman langka yang mitosnya hanya berada di Karimun Jawa dan tidak bisa keluar dari pulau itu. Tapi pada saat Taman Kiai Langgeng Magelang dibuka itu, di sana ditanam oleh Presiden Soeharto, dan ketika di sana ditanam, akhirnya masyarakat tahu kok ternyata bisa ditanam di Jawa gitu, akhirnya dikembangkan. Dan ini pohon melati, kembang melati. Nah, dan ini ada puringnya bagus banget ini. Puringnya bagus ya. Sini juga ada seri rezeki dan yang lain gitu ya. Ini di bandarunya sepasang gitu. Di sebelah sini juga ada. Ini juga ini bunga soka. Nah, bunganya bagus sekali nih. Bunga sokanya jumbo, tidak soka yang kecil-kecil itu ya, tapi ini sokanya sangat bagus. Bunga soka ini banyak, ini berbunga sepanjang tahun. Bunga soka ini berbunga-bunga sepanjang tahun ya. Bunganya luar biasa bagus. Nah, ini ada pandan ya, pandan untuk pengharum masakan seperti burjo, kolak dan sebagainya, biasanya menggunakan pandan wangi. Puring tadi nah, puring ternyata ini ada kutu putihnya. Di sini ini pohon ada durinya, biduri, pohon biduri yang bisa untuk obat juga. Ini anggrek, ini ada anggrek dendrobium, ada anggrek merpati ini yang barusan kemarin berbunga sangat wangi ya. Kalau itu anggrek yang macan tadi. Ini ada kamboja Jepang, ini ada
kemuning. Kemuning itu ciri khas peninggalan Pangeran Diponegoro. Biasanya pada artefak atau bekas-bekas sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro itu ada peninggalannya tanaman kemuning. Ini jeruk keprok Thailand yang kemarin sudah berbuah. Ini kembang ceplok piring yang kebetulan tidak berbuah. Ceplok piring, kalau ini ceplokan. Ini kamboja Jepang merah putih. Kebetulan yang putihnya tidak ada. Nah, ini salah satu upaya konservasi tanaman di rumah Mbah Bayan. Coba mari kita lihat di kebun belakang. Itu tadi di kebun depan. Nah, ini ada pohon belimbing. Ada pohon belimbing, tapi kelihatannya ini daunnya pada menguning. Nggak tahu, di sini banyak uret. Mudah-mudahan tidak dimakan uret ya. Ini ada belimbingnya yang rontok. Ini belimbingnya berbuah. Ini ada belimbing Taiwan nih, namanya belimbing Taiwan. Baru umur sekitar 3 tahun. 3 tahun ini sudah menghasilkan banyak. Terus di sampingnya ini ada jambu madu Delhi, tanam September 19 dan sudah menghasilkan buah berkali-kali. Ini kebetulan sedang ada bunganya ya, sedang berbunga. Kebetulan bunganya tidak banyak, kemarin cukup banyak, tapi ini yang kecil-kecil bunganya cukup banyak. Ini sudah menghasilkan banyak sekali. Dan ini jeruk juga yang ditabur pot, dan ini sudah menghasilkan buah. Ini pohon mangganya juga sudah menghasilkan buah. Pohon bunga-bunga yang tumbuh di sini. Nah, di sini juga ada koleksi. Ini juga pohon Dewandaru. Dan di sini ada koleksi anggrek bulan. Kebetulan ini pas tidak berbunga. Anggrek bulan ini sebagian dari anggrek endemik dari Gunung Kidul. Ini koleksi pohon yang lain. Ini duet putih. Duet putihnya sudah juga mulai berbunga. Ini ada, nah ini bunga, dan juga sudah ada yang menjadi ini buah kecil. Nah, ini buahnya. Ini buah-buahnya yang sudah pentil. Pentil duet putih. Pohon duet putih sudah berbunga berapa kali. Ini lidah buaya. Ini cukup subur juga. Ini juga anggrek bulan. Ini anggrek bulan dari Gunung Kidul yang kebetulan tidak pada berbunga. Ini tidak pada berbunga. Kalau berbunga bagus sekali ya. Ini anggrek tanah. Ini anggrek kuku macan. Kuku macan dari Ngawen, Gunung Kidul ya. Jadi ini ada anggrek merpati. Ini pohon tin, dan ini duet putih tadi yang sudah mulai berbunga. Ini
tanduk rusa. Ya, ini ada pohon mimba, inti Cina, ditanam tahun 98. Dan ini kemarin barusan dipangkas. Ini banyak dicari orang untuk penyembuhan berbagai penyakit. Ini ada pohon salam, jadi polyanthum, salam polyanthum. Ini bisa untuk keperluan memasak, jadi tinggal metik aja. Ini pohon alpokat kendil, belum berbuah, belum sempat berbuah. Ini ada anggrek-anggrek yang sedang bermekaran, ya. Dan inilah koleksi yang barangkali yang untuk andalan. Siapa yang tidak kenal cendana? Santalum album. Cendana ini ditanam tahun 2001, jadi udah 12 tahun yang lalu. Ini besarnya, nah ini satu segini, nggak cakep ya. Jadi diameternya sudah berapa, 10 cm mungkin lebih ya, lebih 10 cm. Ini cendana. Jadi cendana bisa hidup di sini. Orang pada juga banyak yang tanda tanya kok kira. Cukup tinggi, tingginya lebih dari 10 meter. Dan tanaman ini kiranya banyak orang yang tahu, dari jauh datang ke sini ingin membelinya lah, karena ini koleksi satu-satunya pohon, ada kenangan tersendiri, makanya saya tidak mengizinkan untuk koleksi gitu. Sulit nanam pohon cendana ini, ternyata tidak mudah itu, tidak mudah. Di bawahnya sering ada anakan, nah seperti ini anakannya, kecil, tapi kalau dipindah tidak ada jaminan bisa hidup. Ini sudah anakan. Nah, ini anakannya sudah tumbuh. Jadi memang harus ada perlakuan khusus untuk nanam pohon cendana ini. Ada rahasianya gitu. Ada rahasianya. Dan pohon ini termasuk pohon yang dilindungi, jadi tidak bisa sembarangan ya, pohon yang dilindungi. Ini juga ada pohon Dalbergia latifolia atau yang dikenal dengan sonokeling. Pohonnya sekarang banyak diburu orang itu ya. Nah, ini koleksi yang akan ditanam adalah pohon sentul dan pohon gempol. Bibitnya dari jauh untuk kepentingan konservasi ke depan. Nah, di sini ada pohon yang cukup rimbun. Kelengkeng itoh super. Jadi umurnya udah 5 tahun kemarin, udah sempat berbuah cukup lebat, tetapi karena tidak sempat berongsong, akhirnya dimakan codot. Makan codot. Nah, ini sudah cukup besar, rimbun. Mudah-mudahan tahun ini bisa menghasilkan. Kelengkeng mata lada ini juga pernah membuahkan. Itu ada pohon laos, ini kelor, dan ini ada asem Jawa, dan ini ada salam juga. Yang cukup cantik. Dan ini ada juga koleksi pohon anggur, anggur nina, setahun lalu belum menghasilkan karena pertumbuhannya kayaknya kurang optimal. Ini jadi kemarin kita catat koleksi pohon yang ada di kebun rumah Mbah Bayan ini
lebih dari 50 varietas jenis itu. Ini ada serikoyo, serikaya juga ada serikaya. Ini ada nangka sabrang atau sirsak. Ini alpukat kendil. Juga ada ini yang limbu batik. Tapi karena ini kemarau jadi agak terlihat kurang subur. Mawarnya juga tidak berbunga. Di sini ada larangan jangan mengambil tanaman, bunga, buah biji tanpa izin, karena ini merupakan koleksi pribadi di Omah Mbah Bayan Telajo dalam rangka juga untuk edukasi dan rekreasi. Oke, saya kira sampai di sini dulu untuk mengenal lebih jauh khususnya konservasi sumber daya alam hayati pohon-pohon, termasuk pohon-pohon langka yang ada di kebun Omah Mbah Bayan. Sampai jumpa pada video yang lain. Salam sehat selalu, mudah-mudahan Anda semua happy, sehat, dan panjang umur, murah rezeki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.